Pemain keturunan, Marco Ien Gustil beri dukungan untuk timnas Indonesia jelang duel dengan Vietnam. Pemain keturunan Marco Ien Gustil senantiasa mengikuti perjalanan timnas Indonesia, meski ia belum bisa berganti kewarganegaraan. Pemain PSV Eindhoven ini tetap menyampaikan dukungan untuk timnas Indonesia. Melalui Instagram Stories-nya, Gustil mengunggah jadwal pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia tak lupa memberikan dukungan untuk Asnawi Mangkualam CS. Dalam unggahannya tersebut, Gustil membubuhkan emoji bendera Indonesia dengan tanda hati, artinya ia ingin skuad Garuda meraih kemenangan melawan Vietnam. Sementara itu, pertandingan melawan Vietnam adalah laga hidup mati untuk menentukan nasib timnas Indonesia. Jika skuad Garuda mampu mengalahkan Vietnam dalam 2 kali pertandingan, maka peluang timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya masih terbuka. Skuad pimpinan Philippe Troussier sudah mendapat 3 poin saat memenangi laga awal menghadapi Filipina. Sedangkan Indonesia baru mendapatkan 1 poin dari 1 kali kalah dari Irak dan 1 kali imbang menghadapi Filipina. Mantan pelatih timnas Indonesia, Rahmat Dermawan menyebut kemenangan jadi harga mati bagi timnas Indonesia saat melawan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, PSSI sendiri dinilai sudah memenuhi kebutuhan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, jelang laga itu. Dermawan mengatakan Shin Tae-yong memang diberikan banyak kemudahan dalam upaya membangun kekuatan timnas Indonesia oleh PSSI. Hal itu dilihat mulai dari pemain yang diinginkan sudah diberikan. Sederet pemain keturunan yang diminta juga sudah mendapat kemudahan untuk diluluskan proses naturalisasinya. Artinya, kebutuhan pelatih dan berbagai akomodasi timnas juga sudah disediakan PSSI, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali meloloskan Indonesia ke babak berikut. Kuncinya, ST harus bisa memenangkan 2 laga terdekat itu, kata Coach RD dalam wawancaranya. Dengan kondisi di atas, Rahmat Dermawan mengatakan 2 laga melawan Vietnam akan menjadi kunci bagi Shin Tae-yong terkait nasib kontraknya apakah bisa diperpanjang atau justru diganti. Jadi, timnas Indonesia harus menampilkan performa terbaik dalam laga nanti. Ini laga penting. Vietnam saja sudah ketar-ketir akan menghadapi Indonesia. Ini menandakan kemenangan merupakan harga mati dan tidak bisa ditawar, ujar Rahmat Dermawan. Kemudian, Coach RD menyoroti sikap Shin Tae-yong yang memang sudah menyatakan optimistis timnas Indonesia bisa menang dari Vietnam. Rasa optimisme itu dinilai pastinya akan membuat pemain percaya diri untuk bermain lepas dalam laga nanti. Jika ST sudah yakin bisa menang, kita ikut optimistis timnas bisa menundukkan Vietnam, ucap Rahmat Dermawan. Dengan kondisi di atas, menarik menantikan duel timnas Indonesia versus timnas Vietnam. Legenda timnas Malaysia, Safei Sal ikut menyoroti rencana pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong cari penyerang keturunan berkualitas untuk timnas Indonesia di Belanda. Sebab, hal itu bisa menambah kekuatan skuad Garuda. Lini serang timnas Indonesia terus menjadi sorotan usai timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2. Indonesia memiliki banyak sekali pemain keturunan dengan skill mumpuni yang bisa diandalkan untuk bela timnas Indonesia. Namun tak semua pemain keturunan terpilih bergabung bersama skuad Garuda. Bahkan ada pemain berdarah Indonesia yang ngebet ingin membela timnas Indonesia, namun belum mendapatkan kesempatan tersebut. Pasalnya pemain itu juga sempat mengungkapkan jika dirinya siap untuk bela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia jika mendapatkan kesempatan dari PSSI. Sebagai informasi, rencana PSSI menaturalisasi pemain grade A untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tak kunjung terrealisasi. Padahal rencana tersebut dipersiapkan untuk mempersiapkan tim asuhan Shin Tae-yong itu berlaga menghadapi Vietnam. Lantas siapa pemain keturunan yang belum mendapat kesempatan dari PSSI untuk bela timnas Indonesia? Stiker asal Swiss yang memiliki darah keturunan Indonesia itu adalah Andi Akbar Zakiri. Pesepak bola yang memiliki darah keturunan dari sang nenek asal Solo ini juga sempat ke Indonesia pada 2015 silam. Saat itu Andi Akbar masih berusia 16 tahun, hal itu juga yang menjadi alasannya percaya diri untuk bela timnas Indonesia jika mendapat panggilan PSSI. Pemain yang kini berusia 24 tahun itu menjawab dengan tegas saat ditanya apakah memiliki ketertarikan untuk bela timnas Indonesia atau tidak.
Hal ini terungkap lewat unggahan Instagram Ahmad Reza 85 yang kerap membagikan informasi tentang pemain abroad Indonesia. "Nenek saya berasal dari Indonesia dan ada pihak ibu saya di Solo," ungkap Andi Akbar Zakiri lewat unggahan Ahmad Reza. "Saya pernah ke Indonesia pada 2014 silam dan saya sangat cinta terhadap negara nenek saya," sambungnya. Andi Ahmad Zakiri merupakan pemain KRC Genk, tim sepak bola Belgia yang bermarkas di Stadion Venice, Genk. Keinginan Andi Akbar untuk membela timnas Indonesia pun muncul, dan dia berharap PSSI segera memanggilnya. "Saya sudah mendengar berita tentang naturalisasi timnas Indonesia, menurut saya tidak ada yang khusus selain menyenangkan," ujar Andi Akbar Zakiri. "Saya ingin membawa negara nenek saya melangkah jauh. Ya, saya tentu memiliki keinginan untuk membela timnas Indonesia," sambungnya. "Jadi jika suatu saat PSSI memanggil saya untuk membela timnas Indonesia, tentu saja saya akan siap," pungkasnya menegaskan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memperoleh pujian terkait caranya memperlakukan pemain naturalisasi. Sebagai informasi, timnas Indonesia kembali ke tambahan pemain naturalisasi menjelang laga melawan Vietnam. Kali ini, ada 4 nama baru yang bergabung ke skuad asuhan Shin Tae-yong. Mereka adalah Jay Itzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Choeaon. Naturalisasi keempat nama di atas telah mendapatkan persetujuan dari Komisi X DPR RI pada tanggal 7 Maret lalu. Para pemain tersebut kini tinggal melaksanakan sumpah WNI. Belum lama ini, Tom Haye, Nathan Choeaon dan Ragnar Oratmangoen mendapatkan kunjungan langsung dari Shin Tae-yong. Seperti yang diketahui, pelatih asal Korea Selatan itu sedang berada di Eropa. Tom Haye dan kawan-kawan lalu diajak makan malam bersama pada Jumat, 8 Maret 2024. Selain 3 pemain anyar naturalisasi, makan malam tersebut juga diikuti oleh 5 pemain abroad timnas Indonesia. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Agenda ini rupanya mendapatkan sorotan dari legenda Belanda yang memiliki darah Indonesia, yaitu Robin van Persie. Dalam hal ini, Van Persie memberikan pujian kepada pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Menurutnya, acara makan malam tersebut bisa semakin mempererat hubungan para pemain timnas Indonesia. Khususnya yakni antara pemain lama dan pemain anyar timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengadakan pertemuan dengan para pemain yang bermain di Eropa. Selain bintang naturalisasi seperti Sandy Walsh, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, pertemuan tersebut Shin Tae-yong ingin membantu para pemain untuk memahami satu sama lain sehingga meningkatkan chemistry mereka saat berlatih dan bertanding di lapangan. Di masa lalu, para ahli sering menganggap kemampuan menghubungkan antara kelompok pemain naturalisasi dan pemain Indonesia yang bermain di dalam negeri menjadi kelemahan utama. Pelatih Shin Tae-yong berupaya keras menghilangkan hambatan tersebut guna membantu timnas Indonesia menjadi tim yang kompak dan kuat, tulis Van Persie lewat unggahan Twitter pribadinya. PSSI, Erick Thohir, mengatakan pihaknya tengah menjalin komunikasi dengan 2 pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Sayangnya, Erick Thohir belum bisa membeberkan nama dari kedua pemain keturunan itu. Kendati demikian, Menteri BUMN itu memastikan bahwa 2 pemain yang tengah didekatinya tersebut berposisi gelandang dan striker yang bermain di Liga 1 Belanda. Sejauh ini, memang baru Rafael Struijk yang merupakan pemain keturunan dan berposisi striker. Adapun untuk posisi gelandang, kini sudah ada Ivar Jenner yang merupakan pemain keturunan dan ada Tom Haye yang selangkah lagi menjadi WNI. Selama ini program naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia lebih banyak berposisi back. Sebut saja ada Jordi Amat, Shane Patinama, Justin Hubner, Jay Itzes dan Sandy Walsh. Belum lagi sekarang PSSI tengah mengurusi dokumen naturalisasi pemain keturunan berposisi back yakni Nathan Choeaon. Ada 2 nama lagi yang kami bicarakan, 1 penyerang dan 1 lagi pemain tengah. Pemain tersebut bermain di Liga 1 Belanda. 2 pemain tersebut masih muda, ini untuk jangka panjang timnas Indonesia, tutur Erick Thohir. Tapi tunggu dulu ya karena saya tidak bisa membocorkan sebelum kesepakatan, ucap Erick Thohir kepada awak media. Lanjut Erick Thohir, PSSI sekarang ini sedang fokus untuk mengurusi proses terkahir dari Nathan Choeaon, Ragnar dan Tom Haye. Proses ketiga pemain keturunan Belanda itu sudah melewati Dewan Perwakilan Rakyat, dan tinggal 1 langkah lagi resmi menjadi WNI. Kami selesaikan dulu naturalisasi Tom Haye, Ragnar dan Nathan dulu, ucap Erick Thohir.
Sementara itu, untuk dua pemain keturunan lainnya juga sedang diupayakan Erick Thohir secepat mungkin. Mantan Presiden Inter Milan itu berharap proses naturalisasi pemain-pemain keturunan tersebut bisa berjalan lancar. Sehingga, mereka bisa memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 21 dan 26 Maret menghadapi Vietnam. PSSI dan pelatih Shin Tae-yong menargetkan timnas Indonesia bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nathan Choi Aon antusias menjalani debutnya bersama timnas Indonesia saat berhadapan dengan Vietnam pada 21 Maret 2024. Laga tersebut merupakan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tentu saja akan menjadi debut Nathan di timnas Indonesia. Selain Nathan Choi Aon yang merupakan pemain naturalisasi, ada juga Ragnar Oratmangoen dan Tom yang segera menjadi WNI bakal menjalani debut. Lalu ada pula Jay Itzes dari klub Venezia yang juga bakal menjalani debuta bersama timnas Indonesia sebagai pemain naturalisasi. Saya sangat senang mendapat panggilan membela timnas Indonesia, ini hal yang sangat spesial dalam hidup.